Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan kami semua dari Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi. Edisi hari ini Kamis 3 Juli 2025. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Mari sahabat Petra, kita mulai hari ini dengan kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya untuk kehidupan kita. Mari mohon pertolongan Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Bapa, kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu yang Kau berikan bagi kami hingga sekarang ini, dan kami akan memulai hari ini dengan mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga kami bisa mengerti, memahami firman-Mu, dan kami dimampukan untuk mengerjakannya dalam kehidupan yang kami jalani. Hamba-Mu yang penuh akan dosa kesalahan ini mohon berkenan Tuhan, layakkanlah untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam kasih dan rahmat-Mu Kristus, Tuhan Juru Selamat, kami berdoa memohon pertolongan. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan untuk hari ini, yang terambil dari Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai 9. Begini firman-Nya. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikian sahabat Petra, firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Berbahagialah jika kita sungguh-sungguh mendengar, merenungkan, dan berjuang melakukannya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, tema kita untuk pagi hari ini adalah karya Tuhan Allah. Nah, ada beberapa hal yang saya ajak untuk kita renungkan bersama saat ini. Khususnya mari kita lihat kembali ayat yang ke-5. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia, dan seterusnya. Nah sahabat Petra, jadi melalui firman Tuhan tadi khususnya ayat 5 dan 6, di situ pemazmur mengajak umat untuk mengenang kembali bagaimana karya Tuhan yang dahsyat ketika membebaskan leluhur mereka dari Mesir. Allah yang berkuasa atas alam membuat laut itu kering sehingga leluhur bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut itu. Nah sahabat Petra, yang pertama kita renungkan bahwa karya Tuhan Allah itu terjadi di alam semesta. Jadi ketika kita sehari-hari melihat dan berada di alam ini, merenungkan alam semesta ini dengan semua yang kita lihat sehari-hari, hutan, gunung, lautan, apalagi langit, dan semua yang ada di alam semesta ini, mau nggak mau sebenarnya kita harus mengakui bahwa alam itu menampakkan karya Tuhan sendiri. Tidak ada siapapun, seorang pun, kekuatan apapun di luar Tuhan yang bisa membuat alam sehebat dan semegah serta seluar biasa ini. Jadi yang pertama untuk kita hayati ketika kita menjalani hidup sehari-hari, melihat alam semesta ini, kita harus selalu ingat pada Tuhan yang telah berkarya menciptakannya. Siapapun kita ketika melihat alam semesta ini harus sadar bahwa ada Tuhan yang berkarya menciptakannya. Itu poin yang pertama. Apalagi kita sebagai orang yang percaya. Orang-orang lain yang mungkin tidak percaya bisa saja kemudian punya banyak penjelasan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya alam, bagaimana terjadinya gunung-gunung, bagaimana kemudian terjadinya lautan, daratan. Oke, tapi bagi kita orang yang percaya, kita mengimani bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Sehingga ketika kita melihat keindahan dan kemegahan alam,
kita langsung teringat pada Tuhan sendiri yang berkarya menciptakannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan itu berkarya di alam semesta ini secara khusus juga berkarya di antara manusia dan juga dalam hidup kita. Oke? Orang-orang lain mungkin bisa punya penjelasan bagaimana kehidupan ini berjalan. Ya, kehidupan ini berjalan dalam komunitas, namun di dalamnya juga ada individu, orang per orang, kehidupan berjalan dengan dinamikanya, peradaban tumbuh, hilang, berganti, dan seterusnya dengan semua penjelasannya. Oke, tapi bagi kita yang percaya bahwa Tuhan bekerja di antara manusia, semuanya termasuk kita. Penghayatan iman kita adalah ya Tuhan bekerja di antara seluruh dinamika kehidupan manusia ini, berkarya, bekerja di dalamnya. Ya, orang mungkin bisa mengatakan bahwa ya ini kehidupan kan berjalan secara alamiah dan seterusnya. Atau mungkin ada dinamika tertentu karena faktor-faktor tertentu. Tapi kita menghayati bahwa Allah yang bekerja di dalamnya. Allah itu sangat luar biasa, Allah itu sangat adil, dan Allah itu juga bekerja secara penuh dalam kehidupan manusia. Entah manusia itu percaya atau tidak kepadanya, mengakui keberadaan Allah atau tidak, tapi Allah bekerja senantiasa dalam hidup manusia, termasuk dalam hidup kita. Jadi kalau Allah itu memberikan berkat penyertaan, misalnya berupa matahari dan hujan, dan semua yang ada ini diberikan pada siapapun. Tidak hanya kepada orang yang mengakui dia dan percaya padanya atau tidak, tapi Allah memberikan semuanya. Allah memberikan berkat, memberikan penyertaan, kesehatan, kecukupan untuk semua orang, terlepas orang itu sadar dan mengakui tentang Allah atau tidak. Oke, jadi Allah bekerja secara penuh dalam kehidupan manusia dan alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, saudara, ini yang kemudian menjadi respon kita, bahwa kita yang percaya pada Allah menyadari bahwa Allah terus bekerja dalam diri kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti apapun pergumulan kita, naik turun kehidupan kita, dinamika kehidupan kita yang luar biasa, tapi Allah terus bekerja di sana hingga sekarang ini dan ke depan. Nah, maka yang ketiga ini kita diajak untuk sadar betul bahwa Allah bekerja, berkarya dalam diri kita, dan sekarang pertanyaannya, maukah kita terlibat dalam karya Allah untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita, maupun untuk kehidupan yang lebih luas, termasuk untuk alam semesta ini. Tuhan yang terus bekerja dan berkarya di tengah dunia sebenarnya memanggil kita untuk terlibat di dalamnya. Sehingga yang ketiga atau keempat, monggo jenengan hitung sendiri, setiap Tuhan berkarya bekerja melalui alam semesta, melalui kehidupan kita. Dia tidak pernah berhenti bekerja dan terus mengundang semakin banyak orang untuk terlibat dalam karya Tuhan Allah, dalam kehidupan yang terjadi di dunia ini. Dan kita sebenarnya punya peluang, punya kesempatan untuk terlibat di dalamnya karena Allah senantiasa memanggil kita untuk bersama terlibat dalam karya Tuhan Allah. Ya tentu mungkin kita tidak bisa mengerjakan hal-hal yang besar, tetapi kita bisa mengerjakan hal-hal yang kecil dan sederhana dalam hidup kita. Tapi ketika itu disadari sebagai sebuah penghayatan iman kepada Tuhan, maka melalui hal yang kecil dan sederhana pun kita turut serta terlibat dalam karya Tuhan, mengasihi, mengampuni, memberikan cinta, memperjuangkan keadilan, membagikan berkat, mengupayakan damai sejahtera. Bukankah itu semua adalah karya Tuhan yang senantiasa dilakukannya sejak permulaan hingga kesudahannya. Nah, sahabat Petra, jadi kira-kira 3 atau 4 hal itu yang saya ajak untuk kita renungkan bersama. 1, ketika kita melihat alam semesta yang luar biasa ini, tidak bisa tidak kita harus mengakui bahwa Tuhan yang menciptakannya, itulah karya Tuhan Allah. Siapapun mungkin bisa punya penjelasan yang berbeda, tetapi bagi kita yang percaya, hanya Tuhan sendiri yang bisa menciptakan alam yang begitu luar biasa. Yang kedua, Allah bekerja dalam kehidupan semua manusia. Terlepas manusia ini mengakui atau tidak tentang keberadaan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan berkat, kesehatan, kecukupan, penyertaan pada semua manusia tanpa terkecuali dengan tidak memandang sikap manusia kepadanya. Beriman atau tidak beriman, percaya atau tidak percaya, ya diberi matahari yang sama, hujan yang sama, berkat dari air dan tanah yang sama. Kemudian yang ketiga, kita sebagai orang percaya diajak untuk sadar dan melihat bahwa Tuhan bekerja dalam diri kita dan bahkan memanggil kita untuk terlibat dalam pekerjaan dan karyanya dalam hidup kita sehari-hari. Bukan dalam hal yang luar biasa, tapi dalam hal-hal yang sederhana. Di situ pun kita bisa terlibat dalam karya Tuhan Allah.
selamat terlibat dalam karya Tuhan Allah. Dan Yesus memberkati. Amin. Demikian sahabat Petra, perenungan kita dalam Embun Pagi edisi hari ini, Kamis 3 Juli 2025. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan mengerjakan firman-Nya, terlibat dalam karyanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti bekerja atas alam semesta ini. Engkau terus bekerja di antara manusia, Engkau terus bekerja dalam kehidupan ini. Dan mampukanlah kami untuk terus bisa menyadari dan melihat bagaimana karya-Mu atas alam semesta ini, bagaimana karya-Mu atas kehidupan sehari-hari yang kami jalani. Dan lebih daripada itu, ya Allah, mampukanlah kami, gerakkanlah kami agar kami terus terpanggil untuk terlibat dalam karya-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari bersama orang-orang di sekitar kami. Sekalipun dalam setiap hal yang kecil dan sederhana, biarlah semua kami lakukan dengan iman dan percaya penuh kepadamu, sehingga dalam setiap hal yang kecil dan sederhana pun kami terlibat dalam setiap pekerjaan Tuhan. Kami mau jalani hari ini, ya Allah, tolonglah kami untuk bisa terus melihat karya-Mu dan mampukanlah kami terlibat untuk turut serta melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Ini doa syukur permohonan kami, mohon penyertaan-Mu untuk hari-hari yang akan kami jalani. Dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa mohon pertolongan. Amin. Demikian sahabat Petra, perenungan kita dalam Embun Pagi edisi hari ini, Kamis 3 Juli 2025. Selamat menjalani hari ini dan teruslah berjuang untuk bisa melihat setiap karya-karya dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan diam saja, melainkan terlibatlah dalam karya dan pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakannya dalam hidup kita sehari-hari. Sampai jumpa kembali dalam edisi-edisi Embun Pagi selanjutnya, masih bersama dengan Radio Petra 105.7 FM. Saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman, mohon pamit sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.